Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu metode dalam mencari solusi dari sistem persamaan linier. Metodenya adalah aturan Cramer, atau dalam bahasa Inggris kita bisa menyebut sebagai Cramer's Rule. Nah, teorinya berbunyi seperti ini. Jika A dikali X sama dengan B, adalah suatu sistem dari persamaan linier n dengan n itu yang tidak diketahui. Jadi ada sebanyak persamaan linier n ya. Sedemikian hingga nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut mempunyai solusi yang unik. Solusinya adalah seperti ini. X1-nya, ini variabel yang pertama, yaitu determinan A1 dibagi determinan A. Lalu X2, ini solusi untuk variabel yang kedua, yaitu determinan dari A2 dibagi determinan A sampai dengan Xn, ya. Untuk variabel Xn yaitu determinan AN dibagi determinan A. Di mana AJ itu adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti elemen-elemen di kolom ke J dari matriks A dengan entry-entry di matriks tersebut. Dengan B-nya itu adalah suatu matriks N kali 1 ya, atau matriks kolom yang isinya adalah B1, B2 sampai dengan Bn. B ini adalah matriks yang isinya itu adalah bagian konstantanya ya, bagian konstanta dari sistem persamaan linier. Ini untuk teorinya. Langsung aja kita bahas pada contoh soalnya. Nah, di sini kita punya contoh soalnya. Menggunakan aturan Cramer, carilah solusi untuk sebuah persamaan linier. Ya, gunakan Cramer untuk memecahkan suatu sistem persamaan linier dari persamaan linier yang ini ya. Di sini ada 3 persamaan linier. X1 ditambah 2 X3 sama dengan 6. Di sini itu 0 ya, karena X2-nya itu punya koefisien 0. Jadi tidak perlu kita tulis di sini. Jadi sebenarnya X1 langsung ditambah dengan 2X3 sama dengan 6. Persamaan yang kedua adalah min 3X1 ditambah 4X2 ditambah 6X3 sama dengan 30. Persamaan yang ketiga min X1 min 2X2 plus 3X3 sama dengan 8. Kita diminta mencari solusi untuk X1-nya, X2-nya, dan X3-nya itu sama dengan berapa menggunakan metode aturan Cramer. Nah, berarti langkah pertama kita tentukan dulu matriksnya. Yaitu kita punya di sini 4 matriks yang harus kita tentukan. Yang pertama adalah matriks A. Matriks A itu isinya adalah yang pertama, untuk baris pertama itu adalah masing-masing koefisien dari masing-masing variabel. Koefisien dari variabel X1 itu adalah 1 di sini. Maka di sini 1. Lalu koefisien dari X2. Nah, di sini kan tidak ada X2. Itu artinya koefisiennya itu sama dengan 0. Lalu koefisien dari X3, yaitu adalah 2. Nah, ini untuk baris pertama. Baris yang kedua, kita gunakan persamaan linier yang kedua, yaitu min 3, 4, dan 6. Min 3, 4, dan 6. Lalu untuk yang baris ketiga, kita gunakan persamaan linier yang ketiga, min 1, min 2, dan 3. Min 1, min 2, dan 3. Inilah untuk matriks A. Lalu kita gunakan matriks A1. Kita cari atau kita tentukan matriks A1. Matriks A1 itu adalah matriks A di mana kolom pertama kita ganti dengan koefisiennya. Yaitu kolom pertama di sini 1 min 3 min 1 kita ganti dengan 6, 30, dan 8. 6, 30, dan 8. Kemudian kolom kedua dan kolom ketiga tetap tidak berubah. Yaitu 0, 4, min 2, 2, 6, dan 3. Inilah matriks untuk A1 ya. Seperti pada jawaban di sini. Ini matriks A1, ini matriks A. Sama ya.
Kemudian matriks A2. Nah, matriks A2 itu adalah matriks A dengan mengganti kolom kedua dengan konstanta pada sistem persamaan linier, yaitu 6, 38. Berarti kolom kedua kita ganti. Kolom pertama dan kolom ketiga itu tetap ya. Kolom pertama tetap 1, min 3, min 1. Kolom ketiga tetap 2, 6, 3. Kolom keduanya kita ganti dengan konstanta 6, 38. Ini jawabannya sama dengan yang ada pada jawaban di sini. A2 sama dengan 162 min 3, 36 min 1, 8, dan 3. Kemudian matriks A3. Matriks A3 itu adalah matriks A ketika kolom ketiganya diganti dengan konstanta. Jadi kolom pertama dan keduanya tetap tidak berubah, yaitu 1, min 3, min 1, 0, 4, min 2. Nah, kolom ketiganya kita ganti dengan konstantanya, 6, 30, dan 8. Ya, jawabannya sama dengan yang ada di sini. Nah, jadi sekarang kita sudah mendapatkan 4 matriks. Matriks A, A1, A2, dan A3. Langkah selanjutnya kita hitung masing-masing nilai determinan dari matriksnya. Kita hitung nilai determinannya. Yang pertama kita hitung untuk determinan dari matriks A ya. Ini kalian bisa menggunakan metode Sarus yang menggunakan anak panah atau metode ekspansi kofaktor, bebas. Kalau saya lebih suka metode ekspansi kofaktor ya. Jadi hitung determinan dari A. Berapa determinan dari A? Kita gunakan aja sepanjang baris yang pertama. Berarti kan di sini 1 dikali determinan dari ini ditutup, berarti tinggal 4 min 2, 6, 3. 4 min 2, 6, 3. Lalu ditambah dengan 0 ya. Berarti 0 di sini ya udah 0. Kemudian ditambah dengan yang ini 2. 2 itu berarti min 3, 4, min 1, min 2. Min 3, 4, min 1, min 2. Nah, seperti ini ya. Ini kita hitung nilai determinannya. Berarti 1, 4 kali 3 itu 12. Dikurang min 2 kali 6. Berarti kan ditambah 12. Kemudian ditambah 0, ditambah 2. Dikali min 3 kali min 2, 6. Kemudian dikurang min 1 kali 4. Berarti 4 ya. Sama dengan 12 tambah 12, 24, ditambah 6 tambah 4, 10 kali 2, 20. Sama dengan 24. Jadi ternyata determinan dari matriks A itu adalah 44 ya. 44. Dan ternyata jawabannya itu sesuai dengan yang ada di pembahasan pada soal. Di sini lihat ya bahwa determinan dari A itu adalah 44 ya. Jawabannya 44. Kemudian kita hitung untuk determinan yang lain. Determinan matriks yang A1 ya. Sama dengan kita gunakan aja sepanjang baris yang pertama. Berarti 6 dikali dengan 4, 6 min 2, 3. 4, 6 min 2, 3. Ditambah dengan 0, ini 0 ya. Berarti ya udah kita biarkan aja jadi 0 ditambah 2 dikali dengan matriks 34, 8 min 2. 34, 8 min 2. Seperti ini. Sama dengan 6. Kita kalikan dengan 4 kali 3, 12. Dikurang min 2 kali 6. Berarti positif 12. Ditambah 0, ditambah 2. Dikali 30 kali min 2, min 60. Dikurang 8 kali 4. 32. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah sama dengan 12 tambah 12, 24. Dikali 6, berapa? 6 kali 24 ditambah 2 dikali min 92 sama dengan 24 kali 6 itu adalah 144 dikurang 2 kali min 92 184. Hasilnya adalah min 40. Jadi determinan dari A1 adalah min 40. Ini ya. Sama dengan yang ada di pembahasan hasilnya juga sesuai yaitu minus 40. Nah, kemudian kita hitung untuk determinan A2 dan A3. Nah, tadi kita sudah mendapatkan determinan dari A, yaitu 44, dan determinan dari A1, yaitu sama dengan min 40.
Kemudian selanjutnya kita hitung untuk determinan A2. A2, kita gunakan aja sepanjang garis yang pertama. Berarti 1 kita kalikan dengan 36,83. Lalu ini 6 ya, ini dikurangi 6 dikali dengan min 3, 6, min 3, 6, min 1, 3. Lalu ditambah dengan 2 dikali dengan min 3, 30. Kemudian min 1, 8. Nah, ini kita hitung nih, berapa nih? Berarti 30 kali 30, 90, dikurang 8 kali 6, 48, dikurang 6 dikali min 3 kali 3, min 9, dikurang min 1 kali 6, plus 6. Ditambah 2, dikali min 3 kali 8, min 24, dikurang min 1 kali 30, berarti kan plus 30 ya. Sama dengan 90 kurangi 48, itu 42. Kemudian ini itu min 3 kali min 6 plus 18. Yang di sini itu min 12 kali 2 berarti min 24. Hasilnya adalah ini 60 ya 60 ya. 60 dikurang 24. Hasilnya adalah berapa tuh? 36. Oke. Oh, ini kan bentar. Ini ada yang salah nih. Oh, ini bukan min ya. Min 24 tambah 30 itu 6. 6 kali 2 itu 12. Oke, salah. Ini 12 ya. Ini tuh plus 12. Ini 30 tambah 42 hasilnya adalah 72. Jadi determinan dari A2 itu adalah 72. Sesuai dengan apa yang ada di pembahasan ya, 72. Kemudian kita hitung untuk determinan A3. Nah, determinan A3 berarti kita gunakan matriks yang A3. Kita gunakan aja sepanjang baris yang pertama. 1 dikali dengan 4, 30, min 2, 8. Ini 0 ya, kita biarkan 0 ditambah 6. Dikali dengan min 3, 4, min 1, min 2. Maka menjadi 4 kali 8, 32, dikurang min 2 kali 30. Berarti tambah 60. Ditambah 6 dikali min 3 kali min 2 itu 6 dikurang min 1 kali 4, positif 4. Ini 92 ditambah 60, hasilnya adalah 152. Ini pun juga sesuai dengan yang ada di pembahasan, hasilnya 152. Nah, dari sini tinggal kita gunakan rumus untuk aturan Kramer, yaitu untuk X1 itu sama dengan determinan dari A1 dibagi determinan dari A, yaitu A1-nya adalah min 40, A-nya adalah 44, atau sama dengan min 10 dibagi dengan 11. Jadi ini solusi untuk X1-nya. Untuk X2-nya berarti determinan dari A2 dibagi dengan A ya. Sama dengan A2-nya berapa determinannya? 72 dibagi determinan A yaitu 44 ya. Atau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4. 72 bagi 4 itu 18. 44 bagi 4 itu 11. Jadi ini solusi untuk yang X2. Kemudian untuk yang X3 itu adalah determinan dari A3 dibagi dengan determinan A. Yaitu A3-nya determinannya adalah 152 dibagi dengan determinan A 44. Atau kita sederhanakan, kita bagi 4 atas dan bawah. 152 bagi 4 itu adalah 38. Ya. Kemudian 44 bagi 11, 44 bagi 4 adalah 11. Jadi solusinya dari sistem persamaan linear ini adalah X1-nya sama dengan min 10 per 11, X2-nya 18 per 11, X3-nya 38 per 11. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk mencari suatu solusi dari sistem persamaan linear menggunakan aturan Kramer. Jadi kita tentukan dulu matriksnya. Ada 4 matriks yang harus kita tentukan. Matriks A, A1, A2, dan A3.
Matriks A1 itu diperoleh dengan cara mengganti kolom pertama dari matriks A dengan konstanta pada sistem persamaan linier. Matriks A2 diperoleh dari matriks A dengan cara mengganti kolom kedua dengan konstanta pada sistem persamaan linier. Matriks A3 diperoleh dari matriks A dengan mengganti kolom ketiga dengan konstanta dari sistem persamaan linier. Kemudian kita hitung masing-masing nilai determinannya. Determinan dari A, A1, A2, dan A3. Lalu kita peroleh X1-nya dengan cara menghitung determinan A1 dibagi determinan A. X2 diperoleh dari determinan A2 dibagi determinan A. X3 diperoleh dari determinan A3 dibagi determinan A. Dan seperti itu ya. Jadi kita peroleh nilai hasilnya adalah X1 di sini min 10/11, X2-nya 18/11, dan X3-nya 38/11. Gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.